terjadi begitu saja. Itu karena pilihan. Bangkitlah teman, perjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa tindakan perubahan. Hidup kita hanyalah untuk sekali. Jadikanlah itu sangat berarti untuk dijalani. Satu lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. One, two, three, go, 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 go. Perjuangkan mimpi. Tak akan ada kemajuan tanpa hidup hanya sekali. Hiduplah dengan berikan jos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Pemirsa, topik malam hari ini adalah 3 cara bagaimana kita bisa jadi master di bidang apapun yang kita inginkan. Wow, belum apa-apa, wow ya. Ini penonton sudah semangat. Sekarang begini, ternyata ketika saya belajar keliling dunia, kalau kita mau benar-benar tahu cara jadi master, misalnya Anda kepengen master di bidang bahasa Inggris, Anda pengen master di bidang bahasa Mandarin, Anda kepengen master di bidang teknik mancing, Anda pengen master di bidang keuangan, Anda pengen master di bidang properti, Anda pengen master di bidang saham. Saya dalam hidup nulis 101 keinginan saya. Dari 101 tadi, saya juga kepengen menjadi master di bidang apa yang saya inginkan. Ternyata ada jurusnya. Siapa yang mau belajar jurus-jurusnya? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau angkat tangan, katakan saya. Tolong sikut kiri, sikut kanan, katakan penting hoi. 2 kali paling keras. Ya, ya, ya. Nah, sudah biru belum? Belum. Kalau ikut seminar saya 3 hari, jamin biru. Ini kemarin ada yang ikut seminar saya mana? Ayo, yang ikut seminar. 5 hari. Coba buktinya apa? Coba buka sini. Oh, kalau sini mesti biru lah, itu baru pas, betul ya? Nah, nih. Karena setiap seminar sikut-sikutan terus itu. Ternyata, gini, ternyata ada 3 cara yang sederhana bagaimana kita jadi master di bidang yang kita ingin jadi master. 1, kita harus belajar dari yang terbaik. Sebelum Anda belajar dari yang terbaik, tentu saja ada 1 yang namanya magic moment atau 1 yang namanya momen keputusan kita. Dikatakan oleh guru saya Anthony Robbins, the moment kita ambil keputusan, disitulah nasib kita berubah. Nah, sayangnya begitu banyaknya orang tidak pernah ngambil keputusan, saya harus master di bidang A, B, C, dan D. Mereka cuma menjalani hidup aja. Ternyata kalau Anda hanya mengalir saja, persis seperti ikan yang mati. Hanya ikan mati yang mengalir saja. Ya atau ya? Ya atau ya? Nah, tentu saja. Ada yang mau jadi ikan mati? Tidak ada. Ikan hidup, jos? Semangat, bagus? Nah, ternyata kalau kita mau menjadi ikan seperti itu tadi, ya kita terus berjuang dan kita melakukan by design. By apa? Sekarang, Anda kepengen apa? Anda ambil keputusan. Ambil apa? Keputusan yang del. Keputusannya apa? Bukan kiwir-kiwir. Bukan apa? Jadi del, saya mau ini, belum apa-apa, belum ketawa. Oh, kiwir-kiwir, ya. Punyamu ya. Ternyata kalau kita ambil keputusan Bapak Ibu, ambil apa? Harus del, harus apa? Putus tus. Namanya keputusan ya putus tus. Yes, saya mau master di bidang ini. Kalau Anda belum punya tekad seperti ini, belum ambil keputusan yang putus tus, cuman kiwir-kiwir, ya enggak jadi apa-apa. Jadi pemirsa di rumah, pastikan tidak apa? Ayo, tidak apa? Harus del, harus apa? Nah, setelah Anda ambil keputusan, yes saya mau master di bidang ini. Atau Anda ambil keputusan kecil dalam hidup, yes saya mau menuju ke arah ini. Untuk menuju ke arah ini, goal Anda, saya harus master di bidang apa aja. Contohnya, pada waktu saya mau jadi pembicara, saya putuskan jadi pembicara gitu ya. Terus kemudian saya mau master di bidang ini, tentu saja saya ambil keputusan, yes setelah saya mau bicara, keterampilan apa yang harus saya miliki.
termasuk keterampilan seni suara. Saya belajar sampai ngundang guru 1 hari 2 jam selama 1 bulan berturut-turut untuk seni suara, seni pernapasan, belajar A, I, E, U, O, teriak mo. Sudah mirip penyanyi belum? Belum, makanya enggak jadi penyanyi, ya toh ya? Ketahuan, mirip apa? Dalang, ayo. Boleh lo, dalang penghasilannya besar juga loh. Ini anaknya dalang. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, ketika kita 3 jurus ini, setelah Anda ambil keputusan, yes saya mau master di bidang ABC untuk mencapai impian saya ini, desain putuskan Bapak Ibu, 3 jurus untuk supaya kita master. 1, belajar dari yang terbaik. 1, belajar dari yang terbaik. Kalau Anda belajar dari yang terbaik, tentu hasilnya beda daripada Anda belajar yang tidak terbaik. Ketika saya ngomong belajar dari yang terbaik, ada orang tanya, "Loh Pak, apakah saya harus selalu belajar dari yang terbaik?" Jawaban saya tidak. Tapi 80% waktu kita harus belajar dari yang terbaik. 20% boleh belajar dari siapapun. Boleh dong kita belajar dari orang yang gagal supaya kita tidak mengulangi kegagalannya. Boleh? Boleh. Sip? Tapi 80% harus dari yang terbaik. Harus dari yang terbaik. Kemudian berikutnya, jurus yang kedua kalau Anda mau jadi master di bidang apapun yang Anda mau tadi. Yang kedua, Anda harus larut sepenuhnya. Yuk, yang kedua harus apa? Harus. Misalnya Anda belajar badminton nih. Tadi kemarin di minggu yang lalu kita belajar bagaimana cara jadi yang terbaik, betul? Jadi pemenang dalam kehidupan. Anda nonton dah. Makanya tiap hari Jumat jam 8-9 nonton. Setuju? Nonton apa? Wih, keren. Sekarang TVRI bangkit, betul? Jos? Program-programnya dahsyat, yes? Wah, weh, tepuk tangan untuk TVRI itu. Pada waktu Anda belajar badminton, belajar dari mana? Dari Rudi Hartono atau Rudi Hartini? Tentu saja Rudi Hartono Anda akan lebih baik. Tapi kalau Anda belajarnya sama-sama dengan Rudi Hartono, yang satu belajar cuma 3 bulan sekali, itu pun cuma 1 jam selama 5 tahun. Tapi Anda yang satu Bapak Ibu, larut sepenuhnya. Belajar apa? Belajar badminton 1 hari 3 jam. 1 hari berapa lama? 3 jam. Seminggu 5 kali? Seminggu berapa kali? 5 kali. Dalam waktu 3 bulan. Pada waktu bertarung yang 5 tahun tapi 3 bulan cuma 1 kali 1 jam. Dengan yang larut sepenuhnya tadi kira-kira menang mana? Larut sepenuhnya. Ini jadi jurus yang kedua harus apa Bapak Ibu? Kalau Anda sudah punya tekad belajar bahasa Mandarin, bila perlu seperti Pak Dahlan Iskan, pergi ke Cina, tinggal di sana setahun, ceplek, bleng, larut sepenuhnya, ya pasti cacis jus, ya toh ya? Lah kalau Anda sudah sampai ke Cina, tinggalnya di kos-kosan orang Indonesia, diajak ngomong bahasa Jawa terus, ya isone basa Jawa, ya toh ya? Nah ini harus larut sepenuhnya, larut? Sepenuhnya, boy. Bahasa Mandarin gampang. Buktinya anak-anak di Cina sana, anak-anak kecil sudah bisa. Ya toh ya? Kecil. Ikut saya apa? Kecil. Kemudian ada orang nanya, loh kalau Pak Tong sendiri bahasa Mandarin lancar? Oh lancar. Pak Tong saya pertukaran pelajar ke Cina sana, bukan, ke Taiwan pada waktu itu. Pertukaran pelajar ke Taiwan. Saya sebagai ketua kelompoknya disuruh ngasih kata sambutan. Saya bilang, ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Lalu jawabannya hao gitu ya. Terus langsung saya ngomong pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Pada waktu ngomong bahasa Inggris Bapak Ibu, turun saya salamin orangnya enggak mau mereka Bapak Ibu. Mereka enggak mau disalamin karena merasa lu kok ini enggak bisa bahasa gitu ya. Terus kemudian ada orang yang terus ngomong, are you banana? Dia bilang, you are banana. Saya bilang, why you say me, why I am banana? Yes, because you yellow outside, white inside katanya. Kuning depan. Dalamnya gitu. Wow. Yeah. Wow. Nah, kalau Anda mau betul meluangkan waktu Bapak Ibu jadi master, yaitu harus meluangkan waktu larut sepenuhnya. Kalau Anda ditaruh di Cina, Bapak Ibu di desa di Cina sana dalam waktu 1 tahun, pasti Anda cacis juga. Ya atau ya? Ya. Masalahnya enggak ada yang ngoper Anda ke Cina, ya atau ya? Ya atau ya? Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang ketiga, yang keberapa? Ya. Penting apa? Penting. Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Tolong pegang bahu sebelah kanannya, tolong digoyang-goyang. Penting, penting. Angkat tangan kiri, tolong dibales 5 kali lipat lebih keras. Ya, ya, ya.
Bagus sampai ada yang mencelat, bagus itu ya. Nah, sekarang jurus yang ketiga Bapak Ibu, satu yang namanya pengulangan dengan jeda. Pengulangan dengan Kalau Anda belajar hari ini, menurut statistik katanya 1 kali 24 jam kita sudah lupa 80%, hanya ingat cuma 20%. Nah, Anda butuh pengulangan, betul, butuh teknik cantolan, teknis yes supaya Anda ingat. Tapi pengulanganlah yang membuat repetition is mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan, Bapak Ibu. Nih, ada satu pemuka agama, waktu khotbah Bapak Ibu. Dia khotbah, khotbah itu. Wah, pertama kali orang-orang terkagum. Wah, hebat ya. Wih, hebat. Minggu kedua Bapak Ibu dia khotbah, itu lagi. Wah, orang ya lumayan sih. Minggu ketiga Bapak Ibu, itu lagi. Ini Bapak pemuka agama ini sadar enggak toh ini? Itu yang diomong sama terus. Sampai minggu keempat Bapak Ibu, ada yang datang tidak sabar lagi ngomong, Pak pemuka agama. Kenapa? Sadar nggak? Anda sudah ngomong 4 kali sama terus. Jawabannya pemuka agama, memang sengaja saya ulangi. Yang saya tanya, kamu sudah melakukan belum? Nah kalau belum, saya akan ulangi sampai kamu melakukan. Yeay. Tepuk tangan lu kasih suara, yeay. Jadi ketika Anda kepengen jadi master, please diulangi, please Ibu dari semua keterampilan itu adalah pengulangan. Jadi kalau kita mau terampil di satu bidang, selalu ulangi. Sungguh Bapak Ibu, tidak ada orang yang belajar sekali terus bisa. Anda belajar naik sepeda, apakah langsung bisa? Tidak, ya toh ya? Tapi Anda mengalami satu baik pengulangan dan Anda tangguh. Dan ada apa? Tangguh. Resep ajaib Bapak Ibu belajar naik sepeda. Begitu Anda jatuh, Anda coba lagi, betul nggak? Anda jatuh, Anda coba lagi. Makanya bisa, betul? Saya tes dulu. Siapa di sini yang sudah punya anak? Angkat tangan. Siapa yang belum punya anak? Angkat tangan. Siapa yang sudah punya anak tapi ngakunya belum? Angkat tangan. Wah, ini akhirnya ngaku juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bagus. Ngakunya belum dia. Ya, jujur. Bagus. Gini Bapak Ibu, kalau Anda Bapak Ibu sudah punya anak, pada waktu anak kecil, bagaimana resep anak kecil bisa jadi jalan? Begitu dia jatuh, Anda sebagai orang tua ngomong gimana? Bangun lagi. Jatuh, ngomong apa? Kapan Anda akan berhenti bangun lagi? Setelah dia bisa. Resep ajaib untuk jadi master, ya toh ya? Problemnya orang Bapak Ibu ketika dia mau jadi master dalam bisnis, apa yang terjadi? Begitu dia bangkrut, sekali, 2 kali, 3 kali terus ngomong, aku enggak berbakat bisnis kok. Coba bayangkan anak Anda Bapak Ibu, begitu dia jatuh sekali, jatuh 2 kali, terus kemudian aku memang enggak berbakat jalan kok. Ya enggak bisa jalan, ya toh ya? Oke, tolong berdiri semua. Mari kita goyang wewe. 1, 2, 3, go. Namaku Prisalia Malacandra, aku asalnya dari Blitar, SMP kelas 3. Terima kasih sama semuanya, terutama mama sama ceceku di sana. Dan terima kasih kepada Kak Tong, juga Mr. Ernest, thank you so much.
Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Inilah Bapak Ibu, saya saring kalau Anda kepengen master dalam bidang apapun. Tentu saja pertama harus ambil keputusan. Tapi keputusan, setelah Anda ambil keputusan yes di bidang ini, bagaimana ambil keputusan sesuai dengan goal Anda harus punya keterampilan, punya karakter seperti apa. Kemudian 3 cara untuk menjadi master. 1, belajar dari yang terbaik. 1, belajar dari yang terbaik. Yang kedua? Larut sepenuhnya. Yang kedua apa? Yang ketiga? Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Jadi Anda terus ulangi lagi pengulangan dengan jeda, diulangi lagi sampai Anda bisa. Jos? Dahsyat? Nah sekarang tiba kesempatan siapa yang mau tanya. Kalau enggak ada tanya, sumbang saran enggak ada, sumbang duit juga boleh. Oke, yes. Ibunda silakan sebutkan nama dan siapakah Anda gerangan? Terima kasih Pak Tung, saya Mercy. Mercy? Ya. Ada yang BMW? Oh keren juga, Ya. namanya keren. Anaknya BMW? Jaguar, oh, boleh ya. Jaguar. Ya, karena saya guru, Hah? jadi saya ingin bertanya bagaimana memotivasi anak yang malas belajar? Sebelahnya ini anaknya? Iya. Tapi Malas dia belajar rajin ya? Pak, dia rajin Pak. Oh Dia yang ini yang rajin? Yang rajin, yang di rumah yang rajin juga. Oh yang rumahnya rajin? Oh ini anaknya orang lain. Oh ya boleh. Anaknya Anda sama orang lain? Ya enggak lah. Loh ya masa bisa punya anak sendiri? Oke pertanyaannya itu aja Bu. Iya Pak, itu aja. Tapi yang saya ingin dapatkan dari Pak Tung adalah caranya Pak. Karena biasanya kalau anak dinasihati kan, ya pokoknya banyak melawan lah gitu. Jadi bagaimana teknik kita agar anak juga tidak melawan lagi, yang jos. Terima kasih. Supaya anak rajin belajar begitu Bu ya. Belajar apa? Sebetulnya anak kita saya tahu Ibu tidak ada yang malas. Mereka semuanya rajin main komputer. Rajin tidur, rajin main PS3. Dan itulah. Jadi sebetulnya tidak ada yang malas, cuma rajin di tempat yang salah, betul? Ya atau ya? Nah ternyata begini, kalau ada anaknya yang masih belum rajin, 1 bisa jadi kesalahan orang tua terlalu baik. Kenapa terlalu baik? Ketika di Superteen program gitu ya, yang saya ngajar anak-anak seringkali anak kamu harus belajar gitu ya. Untuk apa belajar? Lu nanti kamu handphonenya bisa ganti BlackBerry-nya yang bagus. Untuk apa nih BlackBerry sudah mau? BlackBerry yang apa? BlackBerry iPhone 5, iPhone 100 punya semua ya. Lu nanti kamu bisa dibelikan PS3, PS1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah punya. Jadi mereka tidak punya motivasi karena hidupnya sudah terlalu nyaman. Ini 1, jadi kalau harusnya mereka punya goal terlebih dahulu. Kalau mereka punya goal, mereka ada impian. Dan misalnya begini, kalau ada anak Anda sudah punya impian. Kalau anak Anda tidak mau belajar, kesalahannya biasanya 2. 1, tidak punya goal yang merangsang dia untuk belajar. Jadi dia tidak punya impian yang yes saya harus tahu gini. Yang kedua tidak punya strategi belajarnya. Akibatnya sudah belajar tidak bisa. Akhirnya menyerah. Nah contoh Bapak Ibu, nih yang pertama kalau anak Anda punya goal. Nah, Anda mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jadi dokter apa? Dokter bedah. Oke, nak. Pak dokter sudah punya impian dokter bedah. Waktu sekolah ulangan biologi, nak, ndak usah belajar bagus-bagus. Sudah ikut papa ke mall yuk. Ndak mau, Pak. Lu kenapa ndak mau? Besok ulangan biologi. Ndak apa-apa, CC, ndak apa-apa lulus sedikit. Jangan, Pak, kalau aku ndak keterima di kedokteran. Aha, ketika anak Anda punya alasan sangat kuat, yes punya goal, impiannya dia, mendadak dia lebih mudah termotivasi tanpa Anda harus motivasi. Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua, goyang-goyangkan, tempel ke dahi ikutin saya, masuk akal. Des. Ada satu anak, dulu saya juga guru les. Nih, jadi sepenanggungan dan senasib. Nasibnya guru Bu ya, sudah gajinya kecil, muridnya nakal-nakal gitu. Makanya sekarang jadi guru elit Bu, gajinya gede, jos. Guru bangsa, boleh silakan. Dan tapi sekarang begini, jadi ketika saya ada murid, tadi belajar bahasa Inggris, untuk apa? Oh tiap hari bahasa Indonesia, kenapa harus bahasa Inggris? Ternyata anaknya senang sepak bola, kita lihat anaknya suka sepak bola. Dia hobinya nonton Chelsea. Nah, mau enggak? Orang tuanya kita ajarin. Nah, orang tuanya sudah kolaborasi, orang tuanya oke, orang tuanya juga punya duit. Nah, mau enggak nonton Chelsea di Stamford Bridge? Langsung di stadionnya. Mau.
langsung semangat toh. Kok ke sana pakai bahasa apa nak? Inggris. Berarti harus belajar bahasa Inggris. Gimana kalau bahasa Inggrisnya 10 terus pergi ke Stamford Bridge langsung termotivasi. Ya atau ya? Nah, kemudian ketika dia bahasa Inggris sudah lancar, mendadak agamanya jelek. Lah, kan dia enggak tahu gitu ya. Kemudian setelah dijelaskan, nak kamu kepengen jadi apa sih? Orang juga pengen jadi kaya. Loh, kalau jadi kaya, agama itu sangat penting. Kalau enggak nanti Anda jadi kaya dan dibenci orang. Kalau dibenci orang banyak masalah. Ketika dia sudah seperti itu, agamanya bagus. Mendadak sejarahnya rontok. Ketika ditanya, loh nak kenapa kamu? Sudahlah, sejarah itu kan mempelajari orang yang mati sudahlah biarkan berlalu katanya. Nah ketika kita bilang, enggak nak, tahu enggak? Menurut guru saya dikatakan bahwa orang yang kaya karena dia belajar dari sejarah. Belajar dari? Sejarah terus berulang. Sejarah terus berulang. Anda belajar dari sejarah, belajar dari kisah-kisah orang yang sukses. Dan kemudian orang yang tidak sukses juga salah ambil keputusan apa. Dengan demikian Anda tidak perlu mengalami salah yang sama untuk menjadi sengsara. Jadi lebih baik Anda belajar dari kesalahan orang lain, baru Anda jadi lebih sukses. Belajar dari sukses, kita tiru caranya. Belajar dari yang gagal, jangan diikuti supaya jadi sukses. Dengan ada goal ini, dengan ada seperti ini, mendadak dia jadi rajin belajar sejarah. Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua, goyang-goyang. Yang punya aja, yang enggak punya enggak apa-apa. Pemirsa di rumah juga, yang punya tolong angkat tangan kanan. Yuk, tangan kanan ya. Tolong goyang-goyang, tempel ke dahi. Masuk akal. Des! Biar masuk sungguhan. Berikutnya strategi belajar. Nih, Anda kirim anak Anda ke Super Teen Program. Gitu ya, setahun cuma 2 kali, 3 kali doang saya ngajar. 6 hari, 5 malam. Diajarin cara belajar. Kalau diajarin cara belajar, ya tentu saja kemungkinan kita nilainya bagus lebih banyak. Pernah nggak Anda diajarin cara belajar? Bayangkan, kalau kita mau berenang, kita ngomong sama, mama, aku mau berenang, boleh nggak? Mau berenang di mana? Di laut, nak. Boleh nak, tapi belajar dulu cara berenangnya. Kalau kamu nekat berenang tanpa belajar caranya, apa yang terjadi? 24 jam kemudian kamu baru tahu caranya ngambang. Itu telat namanya gitu ya. Contohnya Bapak Ibu, kemudian ngomong, mama aku mau nyetir, boleh nggak? Boleh nak, belajar dulu cara nyetirnya. Kalau enggak nanti versi papa kamu ambil jedor nabrak truk kan bahaya. Tapi ajaib Bapak Ibu, ketika anak kita disekolahkan, satu tugas yang namanya belajar. Selama 15 tahun, kadang 18 tahun, kadang 20 tahun sampai S1, S2, S3, S4, S5, S6, S-teler Bapak Ibu. Tetap aja enggak pernah diajarin cara belajar. Ya atau ya? Ya. Pernah diajarin caranya enggak? Ya. Anda enggak diajarin Bapak Ibu. Something wrong di dunia pendidikan, di dunia. Mestinya masuk pelajaran pertama adalah cara belajar. Ya atau ya? Ya. Ya atau ya? Ya. Setelah saya tahu cara belajar, jadi mahasiswa teladan. Tapi itulah, jadi kalau kita tahu cara belajar, kemungkinan kita sukses jauh lebih benar. Bisa diterima? Bisa. Bagus? Jadi kasih goalnya dan dikasih motivasi, reward punishment-nya jelas begitu ya. Pembinaan terus menerus, cara belajar strateginya, biasanya dia lebih senang. Oh, belajar itu ternyata riang gembira. Ternyata apa? Ketika Anda belajar riang gembira, ada cantolannya, dibuat lucu, dibuat aneh. Jadi dengan demikian, langsung hafal. Langsung? Hafal. Banyak orang bilang, harus paham. Sebenarnya bukan masalah paham. Paham Anda bisa paham, tapi pada waktu ujian, Anda mengalami satu yang namanya sembelit otak. Apa ya? Kemudian setelah begitu tidak bisa, begitu keluar akhirnya, siapa yang pernah ngalami waktu ujian Anda lupa, di luar Anda ingat. Siapa yang ngalami? Yang katakan saya. Percuma terlanjur tidak lulus. Jadi harusnya Bapak Ibu, yang namanya ujian itu adalah tes kecepatan mengingat dan aplikasinya. Satu kalimat ini bisa membantu anak-anak Anda untuk lulus ujian. Kecepatan mengingat. Orang sekarang mendewa-dewakan paham. Paham belum tentu bisa jawab Bapak Ibu. Lu paham pasti ingat? Enggak Bapak Ibu. Anda bisa paham presiden kita, yes Megawati presiden kita, Gus Dur, tapi Anda keberapa? Embuh. Ya atau ya? Karena Anda tidak tahu caranya menghafal. Ya atau ya? Jadi terus Bu sebagai guru belajarlah cara belajar. Setuju? Siap? Demikian juga semua di sini. Kita siap untuk belajar cara belajar. Siap? Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan suara. Wow.
Sekarang siapa yang mau tanya lagi? Oh, ada pejantan bergairah. Silakan, Pak. Tunjukkan kejantanan Anda. Siapa Anda? Saya Sigit dari Raharjo. Maksud saya Sigit. Sigit dari Dari Raharjo Jakarta. ya. Emangnya di Indonesia ada kota Raharjo? Grogi. Enggak. Masuk TV, Pak, masuk TV. Ya, masuk TV. Ya, ayo. Ya, yang saya tanyakan ya, saya yakin setiap kita di sini maupun pemirsa yang ada di TVRI dimanapun Anda berada, pengen hidup sukses dan bahagia. Untuk mencapai itu kita selalu belajar. Amin. Ayo, belajar. Amin. Ya. Kita selalu belajar dan belajar. Tapi endingnya kita jadi bingung. Hah? Apa yang harus kita pelajari supaya pilihan kita itu benar-benar des tadi loh Pak. Yang Oh. pengen berhasil gitu ya. Terima kasih. Del, jelep, lain Bapak Ibu. Oke, Pak Raharjo tadi, Selamat Raharjo bukan? Sigit Raharjo. Sigit Raharjo, SR, yes, oke. Pak Sigit dan pemirsa di rumah, kalau kita harus belajar, kita putuskan learning what really matters. Belajar hal-hal yang paling penting dalam kehidupan. Nomor 1 Bapak Ibu, ilmu yang paling penting yang harus kita belajar adalah cara belajar. Cara belajar itu cara mengingat, cara membaca cepat. Ini penting sekali. Saya bisa membaca 2000 kata untuk per menit. Sometimes bacanya sama bukanya lebih lama bukanya. Jadi lewat kok bablasan gitu ya. Jadi matanya lebih cepat daripada bukanya. Ini yang menarik. Tentu saja ada ilmunya. Ada apanya? Anda boleh search di Google, dimanapun, di Wikipedia, di mana yang tentang speed reading. Jadi ada program untuk membuat kita meningkatkan membaca, pemahaman. Jadi sekali lagi, cara belajar adalah the best. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada ilmu yang sangat penting, paling penting dalam kehidupan juga, tidak pernah diajarkan dengan benar. Atau mungkin bahkan tidak pernah diajarkan sama sekali. Ilmu berpikir. Ilmu apa? Berpikir. Penting atau penting banget? Penting. Pemirsa di rumah juga di sini jawab, penting atau penting? Penting. Sangat penting ilmu berpikir. Pernah diajari? Anda bilang, ada yang, Pak saya S3 Pak, saya pernah diajari logika. No, logika 1/8 dari ilmu berpikir. Ada orang bilang, Pak Tung kok lucu toh? Ya lucu. Lucu-lucu, cuakep, betul? Karena belajar ilmu lucu. Belajar ilmu? Berpikir secara humor. Berpikir secara humor. Nah sekarang begini, ilmu berpikir. Anda tidak pernah belajar secara sistematis. Coba tes. Pernah nggak Anda ditanyain begini? Mikir dong. Pernah nggak? Saya akan tanya mikir dong kepada Anda, tolong dijawab dengan pertanyaan bunyinya begini. Caranya gitu ya. Siap? Mikir dong. Mikir. Terus caranya gitu. Mikir. Mikir. Pakai otak. Ayo caranya terus. Pakai otak. Mikir. Ayo mikir. Iya, caranya gimana ya? Tidak pernah diajari, ayo. Salah satu cara mikir adalah bertanya tadi. Ketika Anda tanya balik, caranya sebenarnya Anda sudah mulai mikir. Jos? Nantilah di episode-episode berikutnya kita akan belajar cara berpikir. Boleh? Siap? Jos? Tapi sekali lagi, learning what really matters Pak. Belajar suatu hal yang penting, belajar cara belajar berpikir. Siapa yang merasa berpikir sangat penting? Angkat tangan. Siapa yang berpikir? Angkat tangan saya. Kalau Anda tidak belajar cara berpikir Bapak Ibu, terjadi banyak pertentangan, keributan di dalam dunia ini karena salah satunya miss cara berpikirnya. Menggeneralisasi, satu teroris, satu agama dianggap teroris semua. Itu totally miss, ya atau ya? Ini Bapak Ibu totally miss. Jadi kembali lagi ternyata kita butuh pelajaran-pelajaran berpikir. Nah sekarang Bapak Ibu, setelah pelajaran berpikir kita juga belajar mengelola emosi. Belajar apa? Seringkali diomongin sabar. Caranya? Pernah nggak diajarin sabar? Sering, bagus. Caranya gimana coba? Ayo yang ngomong sering, ayo. Ya, berpikir. Ada juga, ayo semangat. Kalau semangat pasti bisa. Caranya? Pernah nggak diajarin cara semangat? Aku takut, nggak berani naik ketinggian. Aku nggak berani. Merubah dari takut jadi berani. Itu kan emosi toh? Penting atau penting? Begitu banyak yang menghambat diri kita sukses Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu caranya mengelola emosi, sehingga emosi kita tidak tepat tempatnya. Takut di waktu yang salah, berani di waktu yang salah. Ya atau ya? Betul? Nah ini learning emosi. Ilmu mengelola keuangan. Sayangnya di sekolah tidak diajarkan. Hanya diajarkan nabung, kena inflasi. Ya atau ya? Ya atau ya? Boleh nabung, bagus Bapak Ibu. Tapi ada yang ilmu-ilmu yang penting. Ilmu investasi. Ilmu apa?
Ilmu properti. Ilmu apa? Ilmu penjualan. Ilmu apa? Bagaimana Anda dapat income Bapak Ibu? Sayangnya di sekolah enggak diajarin jualan, gitu ya. Padahal di dalam hidup Anda harus selalu jualan, ya atau ya? Walaupun Anda petugas administrasi, Anda harus jualan laporan Anda, ya atau ya? Minimal harus jual diri, ya atau ya? Oh ini wajah-wajahnya penjual diri, ya. Nah ini gitu ya. Masih banyak Bapak Ibu learning what really matters in this life. Tapi sekali lagi sebagian besar sudah tercover, sip? Semoga bermanfaat. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Pertanyaan berikutnya, ayo silakan siapa yang mau tanya? Wih. Salam dahsyat, luar biasa. Ngagetin Pak, ngagetin. Ini terbukti semangat, silakan ya. Sekali lagi, Pak. Ya sekali lagi ya. Wah. Silakan, kecanduan, bagus. Pak Tung, Ya, ini kan pertama kita belajar dari yang terbaik. Ini kamu kok pakai contekan ya? Ini kayak tukul bisa nyontek. Good, ayo silakan. Belajar dari yang terbaik, dalam hal ini Bapak sebagai yang saya anggap yang terbaik. Di bidang apa dulu? Justru saya mau tanya, sampai hari ini Bapak punya stamina yang luar biasa baik. Nah, itu resepnya apa tuh? Luar biasa baik dan bisa diamalkan ke teman-teman. Oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan, kasih suara ya. Salam dahsyat. Wah. Untuk stamina kita urut Pak dari yang penting dan tidak penting, oke ya. Kalau tidur ya sangat penting, yes. Tapi ada orang yang insomnia Bapak Ibu, tidak tahu kenapa 12 tahun tidak tidur masih hidup. Tapi kalau orang yang normal Bapak Ibu tidak tidur ya 5 hari bisa geloyoran gitu ya, bisa bahaya. Terus kemudian makan, tanpa makan Anda bisa tahan berapa lama? 4 bulan, berapa lama? 4 bulan Bapak Ibu. Kalau tanpa minum? 4 hari Bapak Ibu, tanpa minum. Bernapas Bapak Ibu, tanpa bernapas tahan berapa lama? 4 menit Bapak Ibu, 4 menit. Berarti saya tanya Bapak, makan sama minum penting mana? Minum. Minum sama bernapas penting mana? Bernapas. Masih ada satu lagi yang mbahnya penting. Tanpa ini kita hanya bertahan 4 detik. Wih. Tanpa oksigen 4 menit Bapak Ibu. Tapi tanpa yang satu ini 4 detik. Satu Bapak Ibu, tanpa harapan. Betul? Harapan adalah masalah keyakinan yang benar. Adalah masalah keyakinan yang benar. Kalau Anda tidak punya keyakinan yang benar Bapak Ibu, Anda merasa hidup Anda tanpa harapan, tidak tahu ilmunya Bapak Ibu bagaimana berpositif thinking, kemudian Anda terjun dari lantai 20 Bapak Ibu. 1, 2, 3, pok, selesai. Ya toh ya? Bapak Ibu, ngomong-ngomong, tahu nggak bedanya orang terjun dari lantai 20 dengan lantai 2? Nggak tahu. Bedanya suaranya. Suaranya begini Bapak Ibu. Kalau Anda terjun dari lantai 20 suaranya begini. Pok, terus nggak ada suaranya. Tapi kalau terjun dari lantai 2, suaranya begini Bapak Ibu. Pok, dulu baru Wow. Nah, jadi kita belajar banyak Pak. Saya punya teknik bernapas gitu ya. Saya punya teknik bagaimana positive thinking. Negative thinking harus. Kalau Anda tidak pernah negative thinking, Anda nanti tidak waspada. Tapi kalau waspada doang, negatif doang, Anda tidak pernah take action. Ya atau ya? Ada positive thinking. Kemudian cara bernapas juga penting. Cara minum Bapak Ibu. Anda minum ada, kalau minum tuh saya minum banyak, makanya berkeringat banyak. Ini satu-satunya host yang dari tadi dilapin terus keluar keringatnya terus Bapak Ibu. Nah ternyata begini, minum itu ada ukurannya. Ada orang dokter-dokter bilang, mohon maaf kalau ada yang dokter bilang, itu bilang 8 gelas sehari. Bagi saya ikut saya, apa? Ayo lagi, Karena 8 gelas itu menurut saya tergantung. Gini, kalau anaknya kecil bobotnya 20 kilo, minum 8 gelas, 1 gelasnya 1 literan, kembung, ya toh ya? Orangnya gede binaraga, bobotnya 120 kilo, minum 8 gelas, sloki. Saya belajar dari guru-guru yang terbaik Pak, namanya F. Batman Helik gitu ya. Dia dokter-dokter dari Iran Pak, yang meneliti tentang air. Dia bukunya bagus, You are not sick, you are thirsty. Anda tidak sakit, Anda cuma haus. Nah di situ ada ukurannya, ukurannya seperti ini. Siapa yang mau belajar, katakan saya. Penting Anda kan jauh lebih segar begitu ya. Ukurannya gini, setiap 100 kilo badan, setiap 100 kilo
Badan. Kita harus minum 3 liter. Harus minum berapa? 3 liter. Kalau bobotnya 50 kilo berarti berapa? 1,5 liter. Very good. Terus kemudian kalau bobotnya 80 kilo. 8 kali 3, 2,4 liter. Kalau anak Anda umur masih kecil, bobotnya baru 20 kilo. 600 mili. Berapa? 600 mili. Ini lebih masuk akal, ya toh ya? Kecuali Anda atlet. Kalau Anda atlet, ditimbang dulu. Setelah ditimbang, pada waktu Bapak Ibu selesai olahraga, walaupun tengah olahraga minum, kurang berapa, ditambahin minumannya. Jos? Dan Anda tetap butuh multivitamin dan mineral gitu ya. Dari jus buah, seger, fresh, itu cara makannya. Ini, saya bisa jelaskan nanti di sesi-sesi berikutnya Pak, tentang bagaimana hidup Jos kuat siang dan malam. Siapa? Lah Anda memangnya enggak kuat Pak? Oh lagi belajar, bagus. Dia orang yang rendah hati mau belajar. Jos? Oke, tolong berdiri semua. Mari kita ketemu Ibu. 1, 2, 3, go. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan jos kanan kiri kataan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Inilah Bapak Ibu, ketika Anda belajar mau jadi master di bidang yang Anda inginkan, Anda pengen master apapun, masih ingat caranya 3? 1, belajar dari yang terbaik. Cari orang-orang yang terbaik. Yang kedua, larut sepenuhnya. Yang ketiga, pengulangan dengan jeda. Ada orang Bapak Ibu, di tahun 2000 sekian Bapak Ibu ikut seminar saya. Orangnya ini karyawan Bapak Ibu, pegawai. Terus kemudian dia kepingin sekali belajar bisnis. Kemudian dia memutuskan untuk belajar dari orang-orang yang terbaik. Tentu saja salah satunya oh ya, pulang saya traktir. Ya. Makasih. Oke, katanya pemirsa, salah satunya Tung Disem Waringin. Salah satunya Bapak Ibu, dan saya pun masih terus belajar dari orang-orang yang lebih baik dari saya. Boleh? Jos? Nah, kemudian waktu berlalu Bapak Ibu, hari ini dia punya 278 cabang, Jos. Dahsyat? Siapa yang mau nonton orang yang dahsyat ini video tipnya? Siapa yang mau angkat tangan saya? Mari kita lihat. Deng. Bisnis waralaba Lucky Crips, keripik kentang, beberapa sekolah taman kanak-kanak Islam, salon muslimah, dan bisnis penyewaan rumah adalah beberapa di antara bisnis yang kini tengah dijalani Ibu Sulis bersama suaminya. Jebolan STT Telkom yang sempat bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi swasta terbesar di tanah air, akhirnya memilih pensiun muda, pasca berkenalan dengan ilmu marketingnya Tung Desem Waringin. Ajaran Tung Desem Waringin berhasil merevolusi total hidupnya, dan kini ia telah memiliki ratusan tenaga kerja. Bisnis yang terus berkembang hingga beberapa provinsi di tanah air dilakoninya dengan sungguh-sungguh bersama suaminya. Bisnis mereka menjalar dengan mencengangkan. Prinsip bisnis yang dulu baginya hanya karena ingin punya banyak waktu luang bersama keluarga dan membesarkan anak-anaknya yang masih balita, kini melebar sesuai dengan falsafah bisnis yang ia yakini, menjadi manusia yang berarti bagi banyak orang.
Tepuk tangan kasih suara Bapak Ibu. Wow. Nah, ternyata Ibu Sulis juga punya kesempatan untuk hadir di sini. Boleh kita undang ke depan Bapak Ibu? Boleh? Kalau boleh, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Ibu Sulis. Silakan Ibu Sulis, senang sekali ketemu. Oh ya, Ibu Sulis itu tadi yang 208 itu namanya Lucky Krepes ya? Lucky Krepes. Lucky Krepes, bukan krepes. Kalau pakai EYD krepes Pak, biasanya Oh iya. crepes. Oh crepes, oh iya. Crepes. Lucky Crepes. Itu apa crepesnya laki-laki gitu bukan? Oh trepesnya laki-laki. Crepes yang laki-laki. Oh, trepesnya- Laki-laki halal makannya. Oh laki-laki makan tuh halal. Lah, memangnya perempuan enggak halal? Halal, laki kita namakan laki karena supaya laki terus Pak. Oh, supaya beruntung. Very good, very good. Silakan Ibu, belajar apa sih kok dahsyat luar biasa seperti itu? Saya pertama waktu itu masih jadi karyawan, belajar dari Pak Tung bagaimana kita itu menjadi master. Karena waktu itu sudah mulai tidak nyaman, nggak fokus jadi karyawan karena orang tua sudah nggak ada, anak di rumah sama pengasuh. Akhirnya saya fokus untuk keluar dari pekerjaan dan belajar lagi lebih banyak dari Pak Tung. Pada saat saya masih jadi karyawan, saya sudah punya beberapa outlet crab. Namun setelah belajar lagi, Krepas ya. setelah belajar lagi outlet saya sekarang mulai bertambah hingga 278. Weh. Kemudian tahun lalu Pak Tung kita nambah produk lagi, itu Nambah produk lagi. kentang spiral, ulir kriuk. Kentang spiral. Iya, ulir kriuk. Namanya Ini ulir khusus kriuk. untuk perempuan kalau yang ini ya. Kentang spiral gitu ya. Di bawah enggak Bu kentang spiralnya? Bawa Pak, ini Mana contohnya. mana? boleh, buat Pak. Weh. Oh buat saya. Cocok Bu, panjang Bu. Maksudnya biar kenyang gitu loh, gitu ya. Manjus ya. Oke, biar kenyang. Jos, terima kasih Bu. Ini rasa apa Bu? Ini balado, ini rasa keju. Weh, ini kalau di marketing revolution lebih sakti lagi, di faktor kalikan gitu ya. Kau bisa titip, nah, ini penyakit Bapak Ibu, kalau saya ada apa langsung pengen share. Boleh atau boleh? Jadi kalau bisa masuk ke satu Hypermart, satu Indomaret, Alfamart, Carrefour, whatever, yang bisa boom, rasanya enak dan bisa faktor kali, tentunya akan jauh lebih dahsyat lagi. Ya atau ya? Jos? Very good, thank you Bu, thank you. Saya tidak hanya belajar bisnis ya, tapi kalau tadi Pak Tung bilang kita harus mengelola emosi, harus pengulangan. Saya juga mengulang-ulang, terus mengulang. Belajar ke Pak Tung hanya sekali, belajar lagi. Kemudian insya Allah ini juga kemarin udah daftar ke Pak Diki mau ikut trainingnya Pak Tung lagi. Wow. Karena goalnya masih ada yang belum tercapai Pak Tung. Wow, kenapa tidak? Ya. Pesan-pesannya ya kalau tadi harus ada pengulangan itu sebenarnya pengulangan itu tidak cukup pengulangan aja Pak Tung, tapi harus fokus. Karena Yes. saya punya cerita pada saat Larut saya sepenuhnya tadi ya, Ya, larut sepenuhnya. larut baik, fokus. sepenuhnya. Pada saat bisnis saya nggak fokus itu hasilnya nggak maksimal. Ya. Kemudian setelah kita larut sepenuhnya, fokus, kita melihat hasilnya, tadi kita belum puas, kita baru boleh mengembangkan yang lainnya. Seperti ulir kriuk saat ini kita sudah 30-an Pak, karena 30 kemarin cabang ya gitu ya. Oke, very good. kita kendala ada di paten, baru keluar bulan Agustus kemarin. Oh, di paten juga ya? Paten. Oh, Jadi jadi kalau- kalau muka Anda gini memang harus dipaten juga, biar tidak dicontek orang lain. Kalau gitu mau ya. bisnis ulir kriuknya udah nggak perlu takut dengan kompetitor Pak, karena kalau misalnya kompetitornya protes loh, ini sama produk saya, kita sudah punya sertifikat patennya, sertifikat bentuknya Wih, maupun ini- namanya juga. Ini satu Ini satu kentang kita satu potong kentang sampai memanjang. ini sambung terus ini. Sambung, itu bisa lebih panjang lagi Pak. Lebih ah? Sambung. Oh, sambung lo lebih panjang. Oh, panjang. Oh. Sulap. Oh, langsung dari panjang. Yes. Jadi tergantung panjang sticknya, kalau sticknya semakin panjang kita bisa panjangkan lagi. Oh, tergantung sticknya ya gitu ya. Jadi bukan tergantung kentangnya tapi tergantung sticknya. Ya. Oke, siapa yang sticknya panjang? Yuk. Bisa diulurin lebih panjang gitu ya. Oke, yes, yuk.
Terus cerita lagi tadi soal pengulangan. Ibu belajar selain dari seminar, belajar dari apa aja sih? Oh ya, saya ini sangat bersyukur ya selain belajar dari seminar, saya juga dikasih hadiah sama Pak Tung berupa buku-buku dan CD. Jadi itu kalau misalnya saya lagi nggak sempat pergi ke seminar, karena saya punya bayi gitu, CD-nya Pak Tung saya setel aja di rumah. Bayinya ikut mendengarkan? Ikut Pak. Wah, itu bayi super keren itu. Top tenang, termotivasi sejak di kandungan. Wow, jos. Itu yang membuat saya termotivasi, jadi pada saat saya keluar kerja saya sudah punya penghasilan yang melebihi penghasilan saya pada saat saya masih jadi karyawan. Wow, kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Thank you, terima kasih, saya tunggu kisah sukses berikutnya, terima kasih. Saya simpulkan Bapak Ibu semuanya bahwa dalam kehidupan ini repetition is mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Siap? Jadi kalau mau jadi master, belajar dari orang-orang yang terbaik, orang yang sudah sukses di bidang yang Anda kepingin sukses. Seperti Bapak tadi tanya, saya Bapak yang terbaik, belum tentu, tidak semua bidang saya terbaik. Ya toh ya? Saya tahu Bapak Ibu, saya bukan orang yang sempurna, tapi banyak hal dalam hidup saya excellent. Jos? Karena saya learning dan action. Learn and action. Learn from the best, itu saya. Do the best. Pray for the best. Believe for the best. Prepare for the best. Work with the best. Miracle happen. Sip? Jos? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Mau saya kasih CD-nya? Ini CD Bapak Ibu, cara jadi master dalam bidang apapun yang Anda inginkan. Kita rangkum Bapak Ibu lebih panjang lebar, lebih detail. Jos? Nanti semua akan saya kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong pemirsa. Nah, bagi pemirsa di rumah, Anda follow Twitter saya @tungdewe. Jadi Anda cari di Twitter @tungdewe, Anda komentar, Anda retweet, Anda mention saya di @tungdewe atau @tdwshow TVRI. Anda akan kami pilih 20 orang yang beruntung untuk mendapatkan CD saya cara bagaimana jadi master dalam bidang apapun yang Anda inginkan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Tolong berdiri semua. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan Mari sambut pagi dengan senyuman, agar seluruh hari jadi menyenangkan. Langkahkan kaki menuju tujuan, untuk wujudkan mimpimu jadi kenyataan. Jangan menyerah pada keadaan. Yakinlah kau bisa, itu yang kau butuhkan. Hadapi dan atasilah tantangan. Itu yang mengasahmu pada kemenangan. Entah